Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas lagi terkait dengan validator teman-teman ya. Ini yang bedanya, kalau yang ini adalah validator yang mainat ya. Ini yang sudah sungguhan, yang bukan tes-tesan ya. Dan ini pasti akan kita lalui ya. Kenapa saya bahas? Ini akan kita lalui jika teman-teman akan mendelegasikan core teman-teman untuk bisa lebih banyak lagi atau melakukan staking ya. Sekarang ini terlalu banyak apa ya teman-teman. Saya baru dengar juga delegasi-delegasi nanti di core DAO ya. Sebelumnya kalau masih Ethereum itu proses staking, tapi sekarang sudah mendelegasikan. Ya, apapun itu istilahnya teman-teman, intinya kita semoga cuan dari core itu sendiri teman-teman ya. Di lain sisi ada berita-berita juga terkait dengan harga core lewat MetaMask yang katanya dibanderol dengan 6.500 US dollar teman-teman ya. Saya ucapkan saja selamat ya jika benar-benar itu ya, teman-teman juga semoga bisa cuan juga ya teman-teman ya. Saya langsung saja untuk bisa pengantar kata langsung dari situs resmi teman-teman yang ada di white paper tentang pemilihan validator. Ada yang pertanyaan, Bang, kenapa sih validator itu hanya 21, nggak bisa ditambah? Ada lagi, Bang, kenapa sih saya nggak bisa jadi validator ya? Oke, jadi menjadi validator itu nggak perkara yang mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa dengan serta-merta langsung ingin jadi validator. Kalau teman-teman ini ingin jadi delegasi ya, ya itu tugas kita ya teman-teman untuk melakukan staking. Tapi untuk menjadi validator, syarat ketat yang diterapkan oleh core itu sendiri agar ya tidak terjadi hal yang macam-macam lah ya teman-teman. Kayak di jaringan-jaringan yang lain itu kan masih agak macam-macam ya, scam lah segala macam lah. Untuk itu ada berapa proses pemilihan validator di mana di sini yang pertama, validator itu menggunakan skor hibrid teman-teman. Ini ada rumus-rumusnya, kalau teman-teman mau hitung-hitungan ya silahkan dengan keterangannya RHP sekian, THP total hash pada core, RSP dan sebagainya ya, silakan dihitung lah. Saya cuma tidak mau membahas itu ya. Jadi skor yang tertinggi itu pasti akan masuk dalam jajaran 21 ya, validator yang akan melakukan eksekusi ya dalam proses staking Cordao itu sendiri. Jadi tidak bisa lebih ya. Pilih 21 validator dengan skor hibrid tertinggi untuk disertakan dalam set validator. Ya, nanti sebentar ya teman-teman, sebelum saya lebih jauh lagi terkait dengan validator ini, ya sekali lagi saya bukan ahli dalam bidang blockchain. Ini memang ranahnya agak teknis, tapi setidaknya saya memberikan informasi ini berdasarkan data resmi. Kalaupun sebentar ada pendapat saya secara pribadi, kalaupun mungkin ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya, silahkan ditambahkan ya teman-teman ya. Itu saja mungkin atensi dari saya. Nah, yang berikut di sini ya memang sudah ditetapkan bahwa hanya 21 validator teman-teman ya. Jadi nggak bisa lebih ya. Kalaupun kemarin ada yang mungkin dilihat ada 22 validator, itu sebenarnya dikeluarkan lagi. Sebentar saya langsung jelaskan secara data teman-teman ya. Pemilihan dilakukan pada akhir setiap putaran untuk mengambil validator putaran berikutnya melalui mekanisme di atas ya. Yang berikut, pemilihan validator Satoshi Plus dirancang untuk memilih validator yang berasal dari metode POW dan DPoS yang diuraikan. Setelah pemilihan, mekanisme mengurutkan validator dan menghasilkan blok dengan cara round robin ya. Yang kami maksud round robin adalah setiap validator memiliki kesempatan untuk menghasilkan blok dalam urutan yang ketat dari peringkat 1 sampai dengan 21 dengan skor hibrid sebelum dimulai dari yang di atas. Selain itu, dengan membatasi jumlah validator Satoshi ya, jadi dibatasi itu teman-teman, tidak bisa langsung dilepas semuanya, walaupun mungkin apa ya, dia secara desentralisasi dengan terbuka, akuntabel dan sebagainya, tapi ya tetap dibatasi teman-teman. Satoshi Plus menawarkan tingkat transaksi yang lebih tinggi dengan peningkatan skalabilitas. Selain itu ya, mekanisme ini memberikan ketahanan tambahan terhadap serangan dengan peningkatan efisiensi dan toleransi sejumlah pemain Bizantium jahat atau diretas. Ya, gini teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan, wah,
nanti kalau misalkan saya mendelegasikan pada validator yang sejumlah pemain Bizantium atau yang misalkan yang jahat atau diretas, ya terus terang ya gini teman-teman ya, Cordao juga kan bukan bukan program yang kaleng-kaleng ya. Jadi semua itu sudah dipertimbangkan secara ketat. Makanya kita yakinlah dengan ini, semoga saja dari 21 validator ini memang sudah terpercaya dan sedikit ataupun tidak ada kejahatan yang dilakukan. Ya, sebentar saya akan coba top leadernya 21 itu saya akan informasikan kepada teman-teman sehingga teman-teman paham ya nanti. Jadi seperti itu. Core berisi mekanisme pemotongan, pemenjaraan untuk mencegah perilaku jahat oleh validator di setiap putaran. Nah, ini teman-teman. Nah, saya menangkap dari ada orang juga yang mau bertanya ya terkait, ini pemenjaraan ini, berarti nanti dipenjara di sel ya? Oh, bukan begitu ya teman-teman. Di pemenjaraan itu adalah proses di mana dia di luar daripada set validator ya, bukan dalam set validator. Sehingga mereka karena terindikasi curang ya, terindikasi jahat, maka dilakukan pemenjaraan. Jadi seperti itu yang saya tangkap. Sebentar ada penjelasan singkat ya. Saat memproduksi blok, validator inti ada memeriksa apakah validator saat ini telah dipenjara secara berkala. Jika demikian, maka akan memperbarui set validator setelah pada periode tertentu. Jadi kalau misalkan ada yang dipenjara, maka ya set validator diperbarui lagi. Misalkan jika core menghasilkan blok setiap 3 detik dalam periode epoch adalah 200 blok ya, maka setiap validator akan memeriksa dan memperbarui set validator epoch dalam 600 detik atau 10 menit. Rancangan jailing adalah untuk mengecualikan validator yang berperilaku buruk. Ya, ini lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang validator berperilaku buruk, yaitu disebut dengan jailing teman-teman ya. Sehingga teman-teman perlu tahu nanti ada dalam validator info itu bisa dilacak ya. Ini yang jailingnya ada validator yang tidak ada jailing ya, silakan nanti bisa dilacak secara terbuka semua teman-teman ya. Nah, ini mungkin saya akan sedikit informasikan yang terkait dengan validator itu sendiri, istilah-istilahnya sehingga kita paham ya teman-teman terkait dengan apa. Sebentar saya scroll dulu tadi di mana ya teman-teman. Ini teman-teman ya, apa saja status berbeda yang digunakan oleh validator ya. Ini yang pertama di set validator. Jadi validator ada di set aktif dan berpartisipasi dalam konsensus. Validator mendapatkan hadiah dan dapat ditebas karena perilaku yang buruk. Jadi kalau misalkan dalam set validator ya, itu berarti validator itu bagus ya, kinerjanya bagus, tidak ada macam-macam dan segala macam ya, di penjara. Artinya validator berperilaku buruk dan berada di penjara, yaitu di luar set validator. Jadi kalau sudah di luar set validator ya nggak bisa mengeksekusi ya teman-teman. Di jailing ya, karena terlalu lama offline ya, yaitu melewatkan dari 95% dari 10.000 blok terakhir, validator dapat mengirim transaksi unjail ya, untuk memasukkan kembali ke set validator. Jadi si validator itu bisa untuk mengirim lagi atau mengajukan lagi unjail ya teman-teman. Ya, jika ya sudah bagus ya, sudah online lagi ataupun sudah tidak ada kejahatan lagi teman-teman. Jika pemenjaraan disebabkan penandatanganan ganda, validator tidak dapat melakukan unjail. Jadi tidak serta-merta jika validator itu bisa melakukan unjail, tapi kalau sudah melakukan kesalahan yang parah ya, sehingga ada cloning ya, cloning penandatanganan ya, pasti akan divonis blacklist ya, istilahnya blacklist lah teman-teman ya. Tidak terikat, validator tidak dalam set aktif karena tidak menandatangani blok ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi tidak terikat ya, tidak set, tidak aktif. Validator tidak dapat dipotong dan tidak dapat mendapatkan hadiah apapun ya. Masih dimungkinkan untuk mendelegasikan aset ke validator yang tidak terikat ya. Waduh, ini parah ini. Kalau misalkan kita dapat validator ya yang tidak terikat, ini parah teman-teman.
Pembatalan pendelegasian dari validator tidak terikat bersifat langsung, artinya token tidak tunduk pada periode pelepasan. Ya, jadi seperti itu teman-teman informasi yang saya bisa informasikan terkait dengan validator, dan ini merupakan top leaderboard ya, validator mainnet ya teman-teman yang akan kita lalui. Yang pertama ya, jadi ada 21 ya, saya mohon maaf terlalu lama penjelasan saya. Ada validator DAO validator 1 teman-teman ya, dari blok 4 ke last block yaitu 561.000 sekian ya. Yang berikut ada validator Ardennes ya, koin powernya itu sama teman-teman. Yang berikut yang paling banyak saya lihat juga dibahas itu Everstake ya, ini nomor 3 ya teman-teman. Ini berdasarkan skor hybrid ya teman-teman ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Yang berikut ada Node Provider ya. Yang berikut ada Unparallel ya, ini yang nomor 5. Yang berikut ada Instone ya. Yang berikut ada DAO Validator 15, Validator 14, 13, 12, 11, 10 dan seterusnya teman-teman ya. Dan terakhir ada Validator Positron teman-teman. Nah, ini 22, ini Anonymous ya teman-teman. Dan dikatakan tidak masuk dalam validator teman-teman ya, karena tidak memenuhi syarat ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita dalam hal mendelegasikan ya, insya Allah ya, itu akan memilih ya dari 21 validator ini ya. Ya mungkin itu menurut saya teman-teman ya. Kalaupun salah silakan, setahu saya seperti itu, karena kemarin testnet juga seperti itu kan teman-teman. Testnet juga validatornya, tapi yang jelas di mainnet ini berbeda kemarin. Kalau di testnet kemarin Everstake-nya ada ya, tapi yang lain itu kayaknya nggak ada. Battle lah, yang Anode ya, ya itu nggak ada teman-teman, karena komisinya terlalu tinggi ya. Kemarin di testnet ya. Ya kalau Everstake itu komisinya hanya 0,1% kalau nggak salah teman-teman. Ya itu ya. Yang jelas gini ya teman-teman, nggak usah terlalu tergiur dengan komisi selama ini juga dilihat dari rating validator itu ya. Ratingnya bagus ya, teman-teman bisa melakukan pendelegasian itu dengan baik ya teman-teman ya. Kalau yang berikut ada dalam view set info ya. Ada validator set info ya. Jadi itu adalah daftar 21 validator yang sudah resmi teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak ada ya. Tadi sudah saya buka ada, tapi sekarang tidak ada teman-teman. Nah, gini. Di sini ada berapa lama, bloknya blok berapa, validator berapa, total coin powernya berapa, total jailnya ini berapa teman-teman. Jadi mereka secara terbuka nanti akan diberikan informasi. Nanti ini kan nanti saya siapkan di link deskripsi ya untuk link ini ya teman-teman, atau teman-teman sudah paham lah, ini kan masuk dalam networknya mainnet ya. Jadi saya ambil dari networknya mainnet, jadi seperti itu saja. Nanti akan kelihatan total jailnya itu berapa ya. Teman-teman bisa memilah untuk bisa melakukan pendelegasian ya. Saya pikir itu saja teman-teman terkait dengan informasi validator. Semoga saja ini bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Kalau misalkan teman-teman nanti sudah menunggu-nunggu proses stakingnya seperti apa ya, pasti teman-teman akan melalui namanya validator ya, sehingga kita dalam mendelegasikan core kita ya teman-teman ya. Ini ya set infonya, mendelegasikan core kita itu benar-benar mendapatkan pemilihan validator yang tepat buat kita sendiri ya. Demikian yang saya bisa informasikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan ini menjadi pemahaman buat kita semua. Berikan masukan ya, mohon maaf jika ada salah kata terkait penjelasan saya yang kurang, yang bagi para master, para guru saya, silahkan tambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.